Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, di Islamic Civilization, akan membahas tentang seputaran Islam, dan selamat untuk menyaksikannya. Sekarang sama-sama kita menuju satu negara Montenegro, yaitu, sebuah negara yang terletak di Eropa Selatan. Tepatnya berada di negara Balkan dan berbatasan dengan Laut Adriatik di selatan, Kroasia di barat, Bosnia dan Herzegovina dan Serbia di utara, dan Albania di selatan. Sebagai ibu kota negara adalah Podgorica. Presiden Montenegro adalah Kepala Negara Montenegro. Presiden saat ini dijabat oleh Milo Đukanović yang terpilih pada Pilpres tahun 2018 dengan suara sebesar 53,90%. Adapun agama Islam di Montenegro adalah agama terbesar kedua setelah agama Kristen Ortodoks Timur. Menurut perkiraan Pew Research Center pada tahun 2020, 130.000 warga Montenegro atau 20,3% memeluk agama Islam. Sedangkan menurut sensus 2011, 118,477 penduduk Montenegro atau 19,1% dari total populasi menganut agama Islam. Islam di Montenegro memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1478, Montenegro berada dalam ekspansi Kekaisaran Ottoman. Seorang tertua yang terlahir di Montenegro, Ivan Černojević kemudian mengutus pasukan dari Italia dan Venezia untuk menyerang mereka. Namun, mereka dikalahkan dan menerima pemerintahan Turki Utsmani di Montenegro yang berada di Shkodra. Putra bungsu Ivan Černojević diangkat menjadi perwakilan pemerintahan Turki Utsmani sebelum akhirnya menjadi mualaf. Keberadaan Islam di negara Montenegro ini, pada tahun 2012 terdapat sebuah undang-undang yang mengesahkan Islam untuk dijadikan salah satu agama negara di Montenegro. Montenegro juga memastikan makanan halal harus tersedia di fasilitas militer, rumah sakit dan lain-lain. Montenegro bersedia akan mengizinkan wanita muslim untuk berhijab di sekolah dan tempat umum. Montenegro juga berjanji akan mengambil hari Jumat sebagai hari bebas dan hari beribadah umat muslim. Meskipun Islam telah diakui sebagai agama resmi di Montenegro, namun Muslim Bosnia yang tinggal di Montenegro mengaku bahwa rumah mereka sering diberi grafiti dengan lambang penjahat perang Serbia oleh sekelompok orang tidak dikenal. Waktu-waktu ini bahkan bertepatan dengan terjadinya pergolakan di negara-negara Balkan menjelang pemilihan parlemen. Mereka juga mengaku bahwa banyak dari lambang-lambang Islam di kota Vranje telah dirusak oleh orang tidak dikenal. Di Montenegro, banyak terdapat bangun masjid dan sekolah Islam. Muslim Montenegro kini sebagian besar terdiri atas orang Bosnia, Albania, dan penduduk asli Montenegro yang telah masuk Islam. Sebagian besar mereka tinggal di wilayah Ulcinj dan Podgorica. Di Montenegro sendiri telah ditetapkan 13 Dewan Masyarakat Islam, yaitu Podgorica, Tuzi, Dinosa, Bar, Ostros, Ulcinj, PLJ Velja, Bijelopolje, Vranje, Petnica, Rozaje, Lav, dan Gusinje. Imam dari masyarakat Islam di utara kota Bijelopolje, Enis Buršević, mengatakan bahwa Muslim di sini memiliki peranan penting dalam proses kemerdekaan Montenegro. Sebab mayoritas memilih untuk berpisah dari Serbia dalam referendum pada 2006. Sejak kemerdekaan itulah, pemerintah pun terus membina hubungan baik dengan mereka, katanya. Pertumbuhan Muslim semakin meningkat akhir-akhir ini di Montenegro. Jumlahnya kini bisa mencakup 20% dari sekitar 630.000 total populasi negara tersebut. Di Ulcinj sendiri, sudah ada sekitar 26 masjid yang ada di kota hingga ke desa-desa. Kini, masjid-masjid bersejarah yang pernah hancur mulai dibangun kembali. Salah satunya adalah Masjid Sailer yang terletak di pesisir Ulcinj di lepas pantai Laut Adriatik. Dunia Islam di GES di Montenegro, banyak dibangun masjid dan sekolah Islam. Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2017, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Umat Islam di Montenegro. Wikipedia. Umat Islam di Montenegro. Red, Agung Sasongko Republika, Ko, ID, Jakarta. Muslim Montenegro kini sebagian besar terdiri atas orang Bosnia, Albania, dan penduduk asli Montenegro yang telah masuk Islam. Sebagian besar mereka tinggal di wilayah Ulcinj dan Podgorica. Di Montenegro sendiri telah ditetapkan 13 Dewan Masyarakat Islam, yaitu Podgorica, Tuzi, Dinosa, Bar, Ostros, Ulcinj, PLJ Velja, Bijelopolje, Vranje, Petnica, Rozaje, Lav, dan Gusinje.
Imam dari masyarakat Islam di utara kota Bijelopolje, Enis Burshevik, mengatakan bahwa Muslim di sini memiliki peranan penting dalam proses kemerdekaan Montenegro sebab mayoritas memilih untuk berpisah dari Serbia dalam referendum pada 2006. Sejak kemerdekaan itulah, pemerintah pun terus membina hubungan baik dengan mereka, katanya. Pertumbuhan Muslim semakin meningkat akhir-akhir ini di Montenegro. Jumlahnya sendiri kini bisa mencakup 20% dari sekitar 630.000 total populasi negara tersebut. Menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Ulama Montenegro Omar Halil Kacic, negara ini sedang giat-giatnya membangun fasilitas untuk umat Islam. Kini, banyak masjid dibangun, juga sekolah Muslim. Dewan Ulama berhasil membangun sebuah masjid raya di jantung kota Ulcinj dan mendirikan sekolah Muslim pertama tingkat sekolah menengah pertama di ibu kota Podgorica. Ini semua untuk memenuhi kebutuhan karena makin meningkatnya jumlah Muslim di negara ini, katanya, dilansir dari ONIslam. Di Ulcinj sendiri, sudah ada sekitar 26 masjid yang ada di kota hingga ke desa-desa. Kini, masjid-masjid bersejarah yang pernah hancur mulai dibangun kembali. Salah satunya adalah Masjid Saylar yang terletak di pesisir Ulcinj di lepas pantai Laut Adriatik. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus menjaga identitas Muslim di Montenegro, kata imam di sana. Masjid tersebut sebenarnya pernah dibangun oleh para pelaut Arab pada abad ke-14, lalu diluluhlantakkan oleh pemerintah Serbia pada 1931. Pada tahun-tahun tersebut, segala macam hal yang bernuansa Islam dilarang dan harus dimusnahkan. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk membangun masjid itu kembali sesuai dengan desain dan arsitektur aslinya. Masjid tersebut mampu menampung 1.000 jamaah, jelasnya. Alhamdulillah Islam menuju kemakmuran yang tinggi di negara Montenegro ini. Berikan tanggapan kita semua di kolom komentar, dengan doa kita Islam akan selalu jaya dan damai di seluruh dunia. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.